Inilah kota yang disebut-sebut sebagai titik 0 km masuknya Islam ke Nusantara. Dikenal dengan nama Fansur, ribuan tahun yang lalu kota ini sudah terkenal ke sentaro dunia sebagai penghasil kapur barus, cengkeh, dan kemenyan. Namun jejak kejayaan itu nyaris tak berbekas di kota ini. Barus sebagai kota tua benar-benar terlihat tua dan jauh dari sentuhan pembangunan. Begitupun, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Belakangan sentuhan pembangunan perlahan-lahan hadir. Upaya untuk mengembalikan masa-masa kejayaan itu secara berangsur-angsur mulai terlihat. Setidaknya, baru sebagai bandar atau pelabuhan di zamannya dahulu mulai dikembalikan dengan dibangunnya pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan pelayaran di kota bertuah Barus Raya ini. Meskipun geliat aktivitas di pelabuhan ini masih sangat minim, setidaknya modal untuk menjadikan Barus menjadi kota persinggahan para saudagar atau pelaku usaha sudah ada. Sebagai kota sejarah, Barus memiliki sejuta cerita yang belum terungkap. Pemerintah, khususnya pemerintah pusat, harus berani mengambil inisiatif untuk mengelola Barus seserius mungkin. Peduli terhadap perkembangan Barus serta seluruh cerita besar yang ada di belakangnya akan berdampak pada pelurusan sejarah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Kedatangan Presiden Joko Widodo tempo hari haruslah menjadi momentum kebangkitan Barus dari seluruh aspek kehidupan. Kontroversial masuknya Islam ke Nusantara tentu akan terjawab dengan sendirinya dengan dimulainya kembali geliat kejayaan Barus seperti masa-masa silam. Inilah makam Haligai. Tempat ini telah didatangi oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu untuk menyaksikan langsung bukti sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Di makam Haligai ini telah ditemukan beberapa literatur sejarah. Salah satunya adalah batu nisan yang bertuliskan tarikh 44 Hijriah milik Al-Mukarram Syekh Rukunuddin. Ini membuktikan bahwa memang pada tahun 44 Hijriah atau 661 Masehi, Islam telah sampai ke negeri Al-Fansuri ini atau Barus ini. Meskipun masih sangat kontroversial, tetapi bukti sejarah ini amat sulit untuk dibantah. Satu hal yang mungkin tidak bisa kita bantah dan hampir di semua literatur sejarah tertulis bahwa sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, Barus ini sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Ada satu hal yang diyakini bahwa bahan-bahan pengawet yang digunakan untuk mumi Fir'aun itu diambil dari Barus. Karena satu-satunya habitat tumbuhnya pohon kapur di dunia ini adalah berada di Barus ini. Sehingga kuat sekali bukti bahwa memang Barus sudah dikenal oleh masyarakat mancanegara jauh-jauh sebelum Islam datang ke tempat ini. Maka amat sangat mungkin bahwa Islam Nusantara memang dimulai dari sini. Bahkan diyakini
semua peradaban yang masuk ke Nusantara dimulai dari titik ini, Kota Barus Bertuah, yang sangat terkenal di dunia internasional pada zamannya. Itulah sepenggal kisah Barus yang tentu saja masih ditanggapi berbeda oleh sebahagian orang. Pertanyaannya, sampai kapan perbedaan sudut pandang sejarah Barus itu harus tetap mewarnai diskusi-diskusi kita? Kita tentu tidak boleh larut dalam romantisme sejarah kebesaran Barus masa lalu, karena Barus saat ini tidak terlihat besar seperti yang diceritakan orang-orang terdahulu. Samsul Pasaribu, Nauli TV mengabarkan.